Halo semuanya, kembali lagi di sesi Company Session bersama Kala Group yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan topik yang sangat menarik yaitu The Future of Work, Be Ready and Stay Relevant yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Amril Arifin, SE MSI AKCA. Beliau adalah General Manager Finance and Accounting Kala Construction. Selamat siang Bapak Amril. Selamat siang. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak Amril? Alhamdulillah baik. Hari ini senang juga melihat tadi antisipasi dari peserta. Baik, terima kasih Pak Amril sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga sharing kepada teman-teman job seeker di sini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lanjut ke sesi pemaparan materi dari Pak Amril. Silakan Pak Amril. Baik, Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk para peserta. Nah, berikut adalah sesi dari Kala Group. Akan kami sampaikan hari ini terkait dengan Laptop ada nggak? Be Ready. Ya, Be Ready and Stay Relevant. Ya, saya Amril Arifin. Saat ini sebenarnya saya juga masih terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di mahasiswa program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga saat ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam proses penyelesaian dalam waktu dekat. Baik, sebelumnya juga perlu saya sampaikan bahwa ini Kala Group adalah tahun ini akan berusia 70 tahun. Kala Group dengan aktif bersama dan maju bersama bangsa. Nah ini di tahun ini kita tepat berusia 70 tahun. Nah ini sebelumnya salah founder kami dari Makassar untuk Indonesia. Jadi saya mengutip pesan dari Pak Yusuf Kalla bahwa segala hasil yang kami miliki akan kami manfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya persoalan bisnis saja, Kala Group itu selalu hadir untuk Indonesia, tidak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk sosial kemasyarakatan. Karena dari orang tua Pak JK pun, dari Haji Kalla pun juga sudah menyatakan bahwa bisnis tanpa masyarakat yang sejahtera itu tidak akan bisa tanpa adanya masyarakat yang sejahtera. Sehingga tentu bagaimana kita selalu bisa maju bersama dengan masyarakat, berkembang bersama dengan masyarakat sekitar. Next. Nah ini visi misi Kala Group, bagaimana menjadi kelompok bisnis terbaik di Indonesia dan panutan dalam pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Kelihatan jelas bahwa di misi juga menitik beratkan pada mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, sehingga salah satunya adalah kenapa hari ini kami datang dan bertemu dengan teman-teman di Airlangga, salah satunya adalah kami mengajak rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Airlangga untuk menjadi salah satu sumber daya manusia yang unggul di Kala Group dan di Indonesia. Next. Nah ini adalah merupakan value dari Kala Group. Kalau disingkat dari huruf Kala ini terdiri atas nilai-nilai yang ada di sini. K-nya adalah kerja ibadah, kemudian ada apresiasi terhadap pelanggan, kemudian lebih cepat dan lebih baik, serta aktif bersama. Ini semua menjadi values yang kami yakini dan diyakini oleh setiap karyawan Kala Group untuk menjadi spirit bersama untuk selalu mengembangkan bersama-sama dengan Kala Group. Ini adalah Board of Directors. Kalau melihat yang ada nama-nama yang ada di sini, jajaran dari BOD Kala Group hari-hari ini adalah merupakan estafet keempat dari generasi ketiga.
estafet keempat dari generasi ketiga. Tetapi bukan berarti bahwa Kala Group itu adalah family business saja. Tapi selain family business, tapi juga mengutamakan profesional dalam menjalankan bisnisnya. Nah, terbukti bahwa pada jajaran BOD kita, di sini misalnya ada Pak Haryadi Kaimudin, beliau adalah salah satu chief yang sebelumnya bahkan pernah mendapatkan beasiswa dari Kala Group, mulai dari SMA sampai beliau menamatkan kuliahnya. Nah, dan hari ini beliau adalah salah satu chief yang ada di Kala Group. Jadi ini membuktikan bahwa walaupun ini family business atau perusahaan keluarga, tapi nilai-nilai profesional tetap terjaga di Kala Group. Nah, ini mungkin untuk lebih jelasnya kami sedikit silakan ada sedikit film singkat tentang sejarah Kala Group. Silakan saksikan. Ada. Ya, aduh, maaf ada sedikit ada hal-hal teknis tadi, maaf. Jadi ada kendala dari videonya tadi sampai kurang terlihat. Jadi sebenarnya dari video tadi menampilkan beberapa bisnis Kala Group saat ini. Nah, kalau kita lihat yang ada di sini, ada berapa kelompok bisnis Kala Group. Kalau sebenarnya kita coba ini, lihat ada Kala Otomotif. Di Kala Otomotif ini, Kala Group adalah salah satu main dealer Kala Toyota yang ada di wilayah timur Indonesia. Nah, selain Toyota, Kala Group juga ada Kala Cars
Ini adalah bisnis untuk dealer kendaraan mulai dari selain non-Toyota seperti Kia, kemudian merek-merek seperti kendaraan mobil mewah seperti Jeep dan motor BMW serta motor Benelli. Nah, kemudian di Kala Transport dan Logistik, Kala Group ada bisnis Kala Transport dan Logistik. Ini adalah bisnis penyewaan kendaraan dalam jangka panjang. Nah, ini yang daerah operasinya berada di hampir seluruh Indonesia. Karena sekitar 7.500 unit kendaraan rental Kala Group itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selain untuk mendukung logistik, juga ada Kala Lines atau kapal yang mengangkut kendaraan-kendaraan baik itu kendaraan Toyota maupun kendaraan bisnis logistik, mendukung support dari bisnis logistik. Nah, selain itu juga Kala Group ada Kala Construction. Kala Construction ini adalah Kala Beton, tentu sesuai namanya. Kami menyediakan penjualan berbagai produk beton, mulai dari precast, mulai dari bata ringan, mortar, dan juga beton curah. Nah, termasuk juga mendukung itu, kita ada Kala Aspal yang sangat berperan dalam tentu infrastruktur beton dan aspal ini. Kami melakukan penjualan aspal di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ada Bumi Karsa atau perusahaan konstruksi Kala Group. Bumi Karsa hari ini adalah salah satu perusahaan yang kedua di Kala Group ini, karena kalau Kala Group sendiri berusia 70 tahun, maka PT Bumi Karsa saat ini berusia 53 tahun. Nah, Bumi Karsa adalah kontraktor nasional yang sudah punya pengalaman mengerjakan berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia, mulai dari bandara, pelabuhan, dan juga beberapa jalan tol dan bangunan-bangunan seperti bendungan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kita juga punya Kala Land dan Properti. Kalau misalnya yang tahu Makassar tentu pasti hafal dengan Mall Ratu Indah, dan yang terbaru ada Mall Nipah. Nah, ini mall terbaru yang saat ini dioperate oleh Kala Land dan Properti. Ada perumahan Bukit Baruga, dan juga tentu di dalamnya ada Bugis Water Park dan pengelolaan building yaitu Wisma Kala yang ada di Jalan Ratulangi Makassar. Ini juga holding Kala Group berkantor di sini, dan beberapa perusahaan Kala Group berkantor di sini juga. Selain itu ada Kala Hospitality. Nah, ini kita punya Soraja Ballroom, ada beberapa merek seperti Gastros, ini lebih kepada kuliner dan kafe. Ada Timur Resto, ini ada di Mall Nipa. Kalau Gastros ada selain di Wisma Kala, ada juga di Mall Nipa dan Mall Ratu Indah. Kemudian selain itu kita ada Kala Manufacture, adalah ini dalam upaya salah satu spirit kita untuk mendukung pembangunan. Juga ada Bumi Mineral Sulawesi. Kemudian yang terbaru kita ada bisnis energi atau Kala Energi, yang tentu saja ini adalah saat ini yang kita miliki pembangkit listrik tenaga air, memanfaatkan pengelolaan air untuk menjadi tenaga listrik. Kita punya PLTA Poso, kemudian kita ini di Sulawesi Tengah. Kita punya PLTA atau Hydropower Malea di Tanah Toraja, dan ada PLTA di Mamuju. Alhamdulillah sebenarnya dengan pengoperasian tenaga listrik ini atau green energy ini, atau dengan menggunakan air, bisa dikatakan Sulawesi sehari ini over produksi untuk listrik. Sehingga tentu saja kami turut memberikan sumbangsi bahwa investor yang akan masuk ke Indonesia bagian timur atau di Sulawesi pada khususnya
itu tidak ada lagi persoalan tentang energi ataupun listrik. Nah, selain bisnis energi, kita juga punya Yayasan Haji Kala, ya ada sekolah Islam Atira. Ini mulai dari usia belum sekolah, mulai dari bayi sampai tamat SMA, kita menyediakan sarana sekolah Islam Atira. Dan ini menjadi salah satu sekolah yang favorit di Makassar karena berbagai event-event seperti Olimpiade itu seringkali dimenangkan oleh Atira juga. Selain itu juga ada Kala Business School. Ini adalah salah satu kampus yang juga berada di bawah Yayasan Haji Kala. Next. Nah, ini Kala Town. Ini kalau melihatnya seperti seolah-olah dalam satu kota, atau ini salah satu keseluruhan dari bisnis Kala Group yang tadi saya gambarkan. Jadi kalau membutuhkan kendaraan, misalnya ada Kala Toyota dan Kala Cars, kemudian ada rencana terkait konstruksi, bisa dengan PT Bumi Karsa. Kalau ada rencana terkait dengan support dari konstruksi, ada Kala Beton, ada Kala Aspal. Kalau misalnya domisilinya, ya tentu ada Bukit Baruga, sekolahnya ada Sekolah Islam Atira, dan kuliahnya ada Kampus Kala. Nah, aktivitas-aktivitas lainnya seperti nongkrong, kafe, dan nge-mall tentu didukung juga oleh Mall Ratu Indah dan Nipas, serta beberapa outlet kita seperti Gastros dan dari Timur. Nah, untuk energi, tentu didukung oleh pembangkit listrik yang saat ini turut memberi sumbangsi kepada PLN untuk overproduksi di timur Indonesia, di Sulawesi pada khususnya. Itu yang berkali terkait dengan bisa saya katakan ini juga merupakan Kala for Life, karena setiap perusahaan Kala Group ini menjadi bagian atau mengambil peran dalam pembangunan di mana Kala Group berada untuk tetap dengan misi maju bersama dengan masyarakat. Next. Nah, ini Live at Kala. Nah, ini terkait dengan bagaimana values kami, bagaimana culture kami, bagaimana peluang yang bisa rekan-rekan mahasiswa dapatkan. Ini adalah head office, kami berada di Wisma Kala lantai 14 Makassar, berada di Jalan Dr. Samratulangi, nomor 8, 10 Makassar, dengan Kala Building. Kemudian juga ada representatif office di Jakarta, ada RO Cyber 2, Tower 32. Nah, ini untuk representatif office-nya. Tetapi beberapa bisnis unit Kala Group itu tentu saja memiliki cabang atau memiliki brand office di hampir seluruh Indonesia. Nah, next. Hal yang lain, bagaimana bisa berhubungan dengan Kala Group, bagaimana sih mengetahui informasi tentang Kala Group atau informasi rekrutmen dan lain-lainnya. Nah, ini adalah salah satu jalurnya, medianya adalah ada Instagram Kala Group, Live at Kala. Nah, di Live at Kala ini berbagai informasi tersedia di sini, mulai rekrutmen, mulai dengan bagaimana trending topik, daily life, atau mungkin informasi-informasi yang lain seperti tips-tips untuk rekrutmen dan lain-lainnya. Banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sini, teman-teman masih bisa peroleh, ya tentu salah satu utamanya terkait rekrutmen dan terkait dengan magang misalnya. Nah, ini kenapa Kala Group ya? Kenapa Kala Group? Karena ada berbagai alasan kenapa kami datang ke Unair pada hari ini. Ya tentu kita membutuhkan talent management dari Airlangga yang dibutuhkan oleh holding Kala Group. Nah, di Kala Group ini dengan adanya kebijakan talent management, ada salah satu hal yang ya kami sering mendiskusikannya dengan
ya hybrid lah. Nah, misalnya saat ini ya, misalnya saat ini Anda ada di posisi A2 ya sebagai tim dari Bapak A. Bapak A memiliki dua tim kerja, misalnya Anda sebagai staffnya atau sebagai sectionnya, ada Bapak A1 dan A2. Nah, misalnya ketika Bapak A ini adalah seseorang yang sebenarnya sangat berprestasi, usianya masih muda, dan juga orangnya cerdas, ya orangnya pokoknya sangat berkinerja terbaik lah ya. Nah, bukan berarti bahwa Anda yang ada di posisi sebagai stafnya Bapak A, bukan berarti Anda karirnya mentok. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan sistem talent management yang dikelola oleh holding Kala Group, itu Anda bisa bergeser ke posisi yang terbuka pada posisi yang lain. Misalnya menggantikan posisi atau sebagai posisi Bapak D. Nah, karena kenapa? Holding Kala Group saat ini itu memantau dengan baik seluruh talent-talent yang ada di seluruh bisnis, di seluruh unit bisnis Kala Group. Kami sering menyebutnya hybrid, bahwa bagaimana talent yang dikelola di holding ini bisa pindah antar SBU, karena kenapa? Ada assessment center yang selalu senantiasa memantau para talent-talent kita. Jadi tidak ada perlu yang saling sikut, tidak perlu saling mencoba menjatuhkan yang lain. Nah, itu salah satu, itu yang bukan budaya yang ada di Kala Group, tidak seperti itu. Jadi cukup menunjukkan bagaimana Anda tetap bisa produktif, bagaimana Anda selalu siap dan kompeten, maka jaringan atau pantauan dari talent management yang ada di holding itu akan memantau teman-teman semua gitu. Nah, itu yang salah satu yang saya cerita tentang talent management yang ada di Kala Group. Next. Nah, ini belum lagi dengan program-program. Kenapa? Bagaimana sih caranya assessment center memantau para talent, para calon talent ini? Ya, karena ketika Anda sudah bergabung di Kala Group dan kemudian sebagai salah satu talent di masa depan, maka berbagai program akan Anda hadapi sebagai satu rangkaian yang sangat menarik untuk dinikmati dan dijalani. Kita ada Kaizen System. Nah, di Kaizen System ini tentu Anda diberi inspirasi untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang tidak hanya perubahan-perubahan yang besar, tapi perubahan kecil tapi punya makna. Dengan Kaizen tentu Anda juga sudah pelajari dalam perkuliahan bagaimana melakukan Kaizen. Kita bahkan lebih dari itu, ada Kaizen, ada breakthrough, dan ada inovasi. Nah, tentu mereka yang disebut talent, maka tentu selalu menunjukkan, selalu mencoba mencari cara untuk bisa perbaikan atau perbaikan berkelanjutan, breakthrough, bahkan inovasi. Nah, selain itu juga ada program-program yang lain yang dikembangkan oleh holding di development program, misalnya dengan ada Kala Talks, di sini diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide, untuk men-sharing pengetahuan, men-sharing pengalaman, dan sebagainya. Nah, ada office hack juga. Nah, ini juga salah satu upaya rekan-rekan di holding untuk bisa menuntun teman-teman untuk bisa, atau para talent untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan karir di Kala Group. Nah, ini the future of work, tentu bagaimana Anda selalu bisa be ready dan stay relevan. Nah, salah satu program yang saat ini coba dikembangkan oleh tim holding adalah HC Holding Kala Group dengan adanya intensif. Dengan intensif ini, maka diberikan kesempatan untuk bisa magang di Kala Group. Jadi walaupun misalnya masih sementara kuliah di semester akhir, ataupun juga sudah selesai tapi masih butuh banyak pengalaman, maka tentu kita berikan kesempatan untuk bisa intensif di Kala Group atau magang di Kala Group. Nah, kenapa sih harus magang? Setidaknya ada 3 alasan yang saat ini dikemukakan di sini. Yang pertama, tentu di sini akan membangun experience. Nah, unit
a job to get experience. Nah, you need experience to get a job. Ini sesuatu yang kesannya sederhana, tapi ini sangat penting. Kenapa? Setelah ibaratnya Anda turun gunung, karena Anda menuntut ilmu di perguruan tinggi, nah kemudian turun gunung, tapi realitas dunia bisnis itu ternyata seringkali jauh berbeda dengan yang ada di teori yang diberikan oleh di kampus. Nah, oleh karena itu, dengan punya pengalaman untuk punya experience, maka kita akan lebih siap dengan realitas yang ternyata seringkali beda dengan teori. Bahkan kalau hari-hari ini ada yang meminta sertifikasi, ya sebenarnya hampir sama. Sertifikasi kan hanya menunjukkan bahwa kita punya sertifikat atas satu program tertentu, tapi dengan punya pengalaman kurang lebih sama. Hanya mungkin kalau sertifikasi kan seringkali harus melalui badan tertentu ya. Nah, namun program kita di Kala Group ini juga ada sertifikat dari holding Kala Group bahwa Anda punya pengalaman. Satu yang pasti bahwa dengan experience, maka kita akan dapat bercerita. Kalau kita sudah punya pengalaman pada satu tempat, pengalaman pada satu pekerjaan, kita akan bisa bercerita banyak karena Anda sendiri ikut di dalam, berproses di dalam, sehingga tentu bisa banyak hal yang bisa Anda pikirkan, yang bisa Anda ceritakan, yang bisa Anda kembangkan malah dengan hanya memiliki experience ini. Nah, kemudian hal lain adalah dengan intensif ini, maka akan memberikan akan pengalaman untuk membangun jaringan. Nah, kalau misalnya bayangkan ketika Anda magang di satu tempat atau magang di Kala Group, maka akan ada selalu sesi waktu untuk apakah itu pada saat lunch atau pada saat morning coffee untuk bisa bergaul dengan sama insan-insan Kala Group. Nah, tentu di saat itulah kita berusaha tentu paling tidak mulai mencoba untuk membangun relasi. Nah, karena kenapa? Bergaul dengan orang lain, bertemu dengan orang-orang yang baru, itu juga merupakan soft skill. Di kampus, yang kita peroleh adalah hard skill. Tapi soft skill, itu Anda peroleh di dunia nyata. Salah satunya, bagaimana membangun experience dalam membangun networking. Apalagi di Kala Group, kita ada culture makan siangnya itu bersama. Jadi ketika pas jam istirahat, ketika yang Muslim melaksanakan ibadah salat duhur, nah setelah itu makan bersama, itu sudah budaya sejak dari founder Kala Group. Nah, jadi momennya sudah ada, tinggal bagaimana pada saat lunch ini bisa berkomunikasi dengan berbagai mungkin insan-insan Kala Group yang ada di bisnis unit yang lainnya atau di departemen lainnya, ya disitulah bisa untuk membangun networking. Nah, yang kemudian yang manfaat dari intensif ini juga bisa untuk menambah resume, menambah CV, karena tentu para pelamar yang masukkan lamaran tentu akan dilihat juga memiliki pengalaman kerjanya atau punya sertifikat magangnya di mana gitu kan. Dia punya pengalaman misalnya magang di perusahaan mana, atau dia punya pengalaman magang di departemen apa, departemen finance kah, departemen accounting kah, departemen kalau dia hukum dia punya pengalaman di departemen legal dan lain-lainnya, atau di marketing, punya pengalaman di marketing. Itu salah satu hal yang tentu menjadi poin tersendiri ketika calon karyawan kita punya pengalaman seperti itu. Dan juga tentu saja jika misalnya magang di Kala Group, maka akan ada sertifikat magang dari Kala Group. Itulah yang mengapa intensif di Kala Group ini jadi penting. Oke, kita lanjut di berikutnya. Nah, ini beberapa poin atau experience checklist. Nah, ini adalah kurang lebih merupakan tips atau metode yang dapat teman-teman bisa lakukan ketika Anda magang di manapun. Tentu bagaimana dimulai dengan membangun networking.
ketika magang, mau nggak mau Anda bergaul dengan teman-teman kerja seperti yang saya sampaikan tadi, mau pada saat town hall meeting kah, atau pada saat lunch atau break atau apa, itu ada komunikasi. Sedapat mungkin nambah pertemanan. Saya pernah bilang ke beberapa teman-teman bahwa kadang saya mau bilang bahwa ulang tahun itu sebenarnya bukan hanya sekedar bertambah usia, tapi itu juga berarti bahwa bertambah usia, maka lingkar pengaruh atau networking kita juga harus bertambah. Nah, itu maksudnya. Nah, hal yang lain, ada ask for advice. Nah, tentu sebagai Anda, kita selalu belajar setiap hari tentunya bahwa selain untuk menambah jaringan, nah juga bisa menjadi salah satu sharing atau meminta advice kira-kira apa sih yang kurang dari apa yang saya kerjakan, apa yang bisa saya tingkatkan, dan termasuk meminta feedback dengan teman-teman kerja, dengan jaringan kerja, dengan atasan atau dengan tim, ya nggak ada yang salah kalau kita minta feedback. Nah, intinya adalah dari seluruh rangkaian ini, nah diantaranya adalah collect your stat, ya tentu pengalaman dan data apa saja yang sudah Anda kerjakan. Nah, Anda sudah pernah terlibat dalam proyek apa, atau melaksanakan tugas dan pekerjaan seperti apa, berkunjung ke area yang mana dalam apakah di pabrik kah, apakah di lapangan kalau dia marketing dan lain-lain. Nah, ini tips yang perlu atau hal-hal yang perlu ketika melaksanakan magang gitu, atau melengkapi checklist atau experience checklist. Nah, yang terakhir, ada 2 yang terakhir, ask for recommendation. Tentu ketika Anda punya komunikasi yang baik, punya di mata atasan, di mata rekan kerja, maka tidak salah kan kalau karena Anda betul-betul bagus, baik dalam bekerja, kerjasamanya oke, kemudian tanggung jawabnya juga oke, maka tentu tidak ada yang ragu untuk memberi Anda rekomendasi. Dan bagaimana tetap keep in touch atau stay in touch untuk bisa tetap menjaga komunikasi dengan rekan-rekan kerja Anda sebelumnya gitu. Oke, ini ada program kita tentang Kala Future Leaders. Namun saya kira ini akan dilanjutkan oleh di sini saya bersama Pak Ilham sebenarnya. Beliau dari HC Holding Kala Group. Beliau mungkin akan banyak menjelaskan nanti tentang Kala Future Leaders. Ini juga salah satu program kita yang sangat menarik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi diskusi atau penyampaian lebih lanjut tentang Kala Future Leaders. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ilham Syah, saat ini sebagai Employer Branding Department Head. Kami ada beberapa kabar menarik bagi rekan-rekan job seeker dari Unair ataupun dari kampus lain yang mungkin juga join ya di kesempatan kali ini. Jadi kita akan adakan Kala Future Leaders insya Allah setelah Lebaran, tapi proses kampanye udah akan mulai di bulan April hingga Mei nanti. Nah, di Kala Future Leaders ini nantinya kita akan invite talent-talent terbaik dari seluruh universitas yang ada di Indonesia, khususnya top 10 university, dan pastinya Unair salah satunya. Nanti akan kita invite untuk berkunjung ke Makassar. Di Makassar akan ada proses bootcamp selama 5 hari. Di 5 hari itu akan mendapatkan pembekalan tentang bisnis. Kemudian nanti juga akan ada konsultan dari yang akan kita kerjasama dari NUPMK, di mana teman-teman akan diberikan pembekalan tentang bisnis. Kemudian untuk mentorship-nya juga oleh top management dari Kala Group, bahkan BOD juga langsung menjadi mentor dari teman-teman ketika proses Kala Future Leaders ini.
Di Kala Future Leaders juga nantinya teman-teman akan present tentang bagaimana teman-teman menyelesaikan sebuah problem yang akan kami berikan ketika pada saat seleksi. Dan di akhir itu teman-teman akan present di depan presiden director dari Kala Group, dan yang akan lolos dan pemenangnya akan langsung masuk ke program manajemen trainee Kala Group. Jadi di manajemen trainee itu teman-teman tidak akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi atau untuk menduduki posisi strategis, khususnya level dev head atau department head. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan dulu. Untuk informasi lebih lengkap tentang Kala Future Leaders pasti akan kami share di Instagram yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amril, yaitu di @Kala. Jadi pastikan teman-teman follow @Kala agar tidak ketinggalan informasi tentang apapun tentang daily life @Kala Group. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amril dan juga Pak Ilhamsyah. Baik, terima kasih untuk Pak Amril dan juga Pak Ilhamsyah atas informasi dan juga materi yang telah diberikan. Sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman yang sudah hadir pada OCF hari ini bahwa dari Kala Group akan ada giveaway nih yang akan dipilih 3 orang pemenang, di mana pemenangnya akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Kala Group. Caranya gampang banget, hanya cukup screenshot aktivitas career fair pada sesi Kala Group tadi, kemudian teks Instagram @kalagroup dan juga live @kala. Baik, kita lanjutkan saja pada sesi Q&A. Ini sudah ada pertanyaan masuk, yaitu dari Gunawan. Pertanyaannya adalah apakah Kala Group ada informasi beasiswa mahasiswa magang untuk yang semester 5 dan lowongan yang sedang dibuka apa saja? Terima kasih. Mungkin dari Pak Amril atau Pak Ilham, boleh silakan dijawab. Saya kira langsung aja nih, ada departemen head-nya HC. Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk rekrutmen Kala Group, nanti teman-teman bisa langsung visit di portal rekrutmen kami, karir.kalagroup.co.id, karirnya menggunakan bahasa Inggris. Di situ udah akan terlihat beberapa loker, baik itu untuk sebagai karyawan maupun internship. Jadi baru-baru ini kita habis ngepost tentang internship program dari Kala Group batch 2. Itu nanti kalau misalnya akan dikonversi ke SKS, itu bisa nanti kita sisa komunikasi dengan pihak kampus. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Pak Ilham atas jawabannya. Saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman yang bertanya mengenai lowongan di Zoom chat. Teman-teman juga bisa cek lowongan yang tersedia di Kala Group dan juga perusahaan lainnya di website getready.id atau bisa juga download aplikasinya Ready di Play Store. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan kedua, yaitu dari Sinta. Apakah lowongan Kala yang dibuka saat ini ada yang berlokasi di Jawa? Karena saya lihat lokasinya sekarang ada di Makassar. Silakan dijawab, Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk lowongan kerja, biasanya kami akan melampirkan di mana saja lokasinya. Mungkin untuk saat ini sudah belum ada lagi yang di luar Makassar. Bulan lalu sebenarnya ada di Jakarta tepatnya, dan di Surabaya itu untuk PT Bumi Jasa Utama atau Kala Transport dan Logistik. Jadi untuk setiap informasi loker pasti akan kami sampaikan penempatannya di mana. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham. Berarti teman-teman juga bisa cek di website juga, pasti setiap lowongan yang ada di Kala Group itu akan diinformasikan lokasinya. Jadi bisa dicek di website getready.id atau bisa juga download aplikasinya.
Mungkin untuk sesi Kala Group cukup sampai di sini ya Pak. Dari Pak Ilham ataupun Pak Amril boleh memberikan closing statement nih untuk teman-teman job seeker atau yang saat ini sedang meniti karir, boleh diberikan semangat atau wejangan mungkin Pak bagi teman-teman yang ada di sini. Silahkan Pak. Baik, tentu satu saja bahwa para teman-teman, para job seeker, jangan pernah selalu semangat. Tentu saja semangat, dan kami Kala Group siap untuk sumber daya manusia yang terbaik dari Airlangga. Kami tunggu Anda di Kala Group. Baik, terima kasih Pak Amril atas semangatnya juga ke teman-teman job seeker. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Amril dan juga Pak Ilham Syah sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua di sini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Amril dan juga Pak Ilham. Baik, untuk teman-teman yang masih bergabung pada sesi company session hari ini, saya ingin menginformasikan untuk jangan lupa isi link absensi yang sudah di-share oleh admin di Zoom chat untuk nantinya untuk keperluan diklaim sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Nah, saya juga mau mengingatkan lagi nih untuk teman-teman, jangan lupa untuk melamar lowongan pekerjaan yang sudah ada di getready.id atau bisa juga download aplikasinya di Play Store karena ada 50 lebih perusahaan yang tergabung dalam event AOCF ke-35 powered by Ready Indonesia. Teman-teman juga bisa mengikuti Instagram Unair @dpkka Unair dan juga bisa mengikuti Instagram @ready-indonesia untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, di Ready Indonesia saat ini juga ada giveaway senilai Rp1.000.000 untuk 20 orang pemenang. Teman-teman bisa ikuti challenge-nya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa follow Instagram Ready Indonesia. Dari saya mungkin cukup sekian. Teman-teman terus ikutin rangkaian acara AOCF yang masih akan terus berlanjut di hari berikutnya. Bisa ikuti informasinya di Instagram @dpkka_unair. Dari saya, Juwita Permata, pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti rangkaian acara AOCF. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.